Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Itsak. Perkenalkan, nama saya Putri Saspila Mareta Lestari dengan NPM 2019 01 500 702. Di sini saya ingin mengajukan judul seminar proposal saya, yaitu pengaruh konseling kelompok dengan teknik self-management untuk mengurangi kebiasaan siswa terlambat ke sekolah di SMAN 97 Jakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang di sini yaitu latar belakang dari terbentuknya judul yang saya ajukan. Jadi, untuk judul saya mengangkat tentang kedisiplinan dan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi setiap sekolah itu mempunyai tata tertib untuk mengatur aktivitas penyelenggaraan dari pendidikan. Jadi pendidikan dengan tata tertib sekolah itu sebagai rambu-rambu yang mengatur seluruh warga di sekolah dalam perilaku sehari-hari di dalam sekolah. Atas dasar tersebut, maka siswa selalu dituntut untuk berperilaku dan mematuhi tata tertib di sekolah. Dengan kata lain, siswa dalam berperilaku di sekolah dilarang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Tetapi kenyataannya yang ada sampai sekarang, siswa yang berperilaku melanggar tata tertib masih saja banyak dijumpai di sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Ibu Herlina selaku guru BK yang ada di sekolah SMAN 97 Jakarta, itu banyak sekali ditemukan perilaku pelanggaran tata tertib di sekolah, seperti keterlambatan datang ke sekolah. Banyak sekali perilaku yang melanggar tata tertib di sekolah, yaitu seperti tidak lengkap berpakaian seragam sekolah, terlambat masuk kelas, terlambat datang ke sekolah, membuat gaduh saat jam pelajaran, membolos, tidak mengikuti upacara, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain. Keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau dibiarkan akan merugikan diri sendiri dan juga nama baik dari sekolah. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, guru bimbingan konseling sebagai salah satu pendidik di sekolah harus melakukan penertiban dengan cara memberikan layanan bimbingan konseling. Pelanggaran tata tertib yang menunjukkan perilaku menyimpang menurut Wuryani menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran atau gangguan tata tertib yang sering dilakukan oleh siswa antara lain berbicara di dalam kelas, keluar tanpa izin guru, gagal mengikuti aturan-aturan di dalam kelas, dan tidak ada perhatian. Bagi siswa yang berkategori berat melakukan pelanggaran diberikan konseling. Menurut Prayitno, konseling merupakan proses pemberian bantuan yang didasarkan pada prosedur wawancara konseling oleh orang ahli yang disebut konselor kepada individu yang disebut konseli, yang bermuara pada terentasnya masalah yang dihadapi oleh konselor. Dengan kata lain, konseling diberikan kepada siswa yang sering melakukan perilaku yang menyimpang, agar siswa tidak melakukan perilaku yang menyimpang dengan senang dan penuh dengan kesadaran. Menurut Hapsari, tata tertib adalah sebuah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sekolah agar proses pembelajaran dan mengajar dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib di sekolah dibuat agar penyelenggara
proses belajar mengajar bisa berjalan dengan tertib, aman, nyaman, tentram, serta lancar sesuai yang diinginkan sekolah. Besar kecilnya tingkat pelanggaran tata tertib sekolah umumnya dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan yang ditetapkan oleh sekolah. Sekolah yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi umumnya pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah rendah, dan sebaliknya. Sekolah yang tingkat kedisiplinannya rendah umumnya tingkat pelanggaran tata tertibnya tinggi. Taat terhadap tata tertib di sekolah salah satunya yaitu dengan datang tepat waktu ke sekolah. Kehadiran siswa tepat waktu ke sekolah sangat penting bagi proses pembelajaran. Karena hadir di sekolah tepat waktu, siswa mewakili proses belajar dengan perasaan yang tenang, serta membiasakan siswa menjadi disiplin. Membiasakan disiplin dalam kehidupan sekolah pada siswa dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan siswa di luar sekolah. Disiplin yang baik dapat menghasilkan kehidupan yang teratur, sehingga diharapkan setiap siswa memiliki kebiasaan datang tepat waktu ke sekolah, artinya tidak terlambat masuk ke sekolah. Terlambat adalah tingkah laku menyimpang dengan datang tidak tepat waktu yang menyalahi aturan tata tertib di sekolah. Keterlambatan siswa ke sekolah memiliki dampak yang cukup buruk untuk berlangsungnya proses pembelajaran, yang lebih jauh lagi akan mempengaruhi prestasi belajar. Siswa yang datang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran di kelas. Perilaku terlambat pada umumnya dialami oleh sebagian siswa di SMAN 97 Jakarta. Jika tidak segera ditindaklanjuti, terlambat ini akan menjadi suatu kebiasaan bagi setiap siswa, khususnya siswa kelas 11 di SMAN 97 Jakarta. Dilihat dari perkembangannya, siswa SMA N97 Jakarta termasuk dalam remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada periode peralihan ini, mereka cenderung menginginkan dan menuntut kebebasan, serta mereka masih kurang mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, seperti terlambat datang ke sekolah. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru BK di SMAN 97 Jakarta pada 2 September 2022, dengan Ibu Herlina sebagai guru BK yang ada di SMAN 97 Jakarta, di setiap harinya banyak sekali siswa yang terlambat datang ke sekolah. Jumlah siswa yang datang ke sekolah ini tidak selalu sama di setiap harinya, tetapi range-nya paling banyak atau hari tertinggi di mana banyaknya siswa yang terlambat itu bisa sampai 30 sampai 35 siswa. Itu mereka terlambat datang masuk ke sekolah. Dari jumlah seluruh siswa di SMAN 97 Jakarta itu ada sekitar 1080 siswa. Itu seluruh siswa yang ada di sekolah dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Berdasarkan data yang saya dapat dari Ibu Herlina juga, rata-rata yang terlambat anak-anak kelas 11. Nah, siswa yang terlambat ini gak hanya laki-laki, tetapi ada juga cewek, malah lebih banyak wanita.
Jadi menurut Ibu Herlina selaku guru bimbingan konseling di SMAN 97 Jakarta ini mengatakan siswa yang datang terlambat dikarenakan tidak menyesuaikan tata tertib yang ada di sekolah, yaitu datang tepat waktu pukul jam 7 pagi WIB. Salah satu tata tertib yang ada di sekolah SMAN 97 Jakarta, jika sudah jam 7:10 gerbang sekolah akan ditutup dan hal itu menyebabkan banyak siswa yang terlambat akan tertahan di luar gerbang. Maka dari itu kenapa bisa dihitung berapa jumlah siswa-siswa yang terlambat, karena jam 7:10 gerbang sekolah akan ditutup. Dan disitulah akan ketahuan siapa-siapa saja yang terlambat datang ke sekolah. Di sekolah SMAN 97 Jakarta, jika terlambat akan diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Sanksinya tuh ada banyak. Yang salah satunya itu seperti lari keliling lapangan, terus menyapu kantor guru, membersihkan WC, membersihkan sampah, dan juga terkadang itu push up untuk yang laki-laki. Dan apabila siswa sudah terlambat selama 3 kali dalam sebulan, maka ia akan disuruh pulang dan orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan siswa tidak mengulangi dan bisa disiplin tepat waktu datang ke sekolah. Akan tetapi dengan hukuman seperti itu siswa belum jera. Artinya di hari berikutnya siswa masih sering mengulangi kesalahan yang sama. Sangat disayangkan jika hal tersebut dibiarkan saja, karena hal tersebut akan berdampak pada waktu belajar siswa yang ditinggalkan. Peran guru BK tentu saja sangat penting untuk memecahkan masalah tersebut. Jika pemberian sanksi tidak berhasil untuk mengatasi datang terlambat pada siswa, guru bimbingan konseling perlu mencari solusi yang lain untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan memberikan layanan konseling kelompok dengan teknik self-management. Konseling kelompok dengan teknik self-management dijadikan sebagai upaya mengatasi kebiasaan siswa terlambat di sekolah. Menurut Sukardi, konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Konseling kelompok memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan arti bahwa konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mewujudkan diri. Dan self-management itu dapat diartikan sebagai suatu upaya pengelolaan diri ke arah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan dari self-management, yaitu untuk mengatur perilakunya sendiri yang bermasalah pada dirinya sendiri maupun orang lain. Self-management membuat orang mampu mengarahkan setiap tindakannya pada hal-hal yang positif. Diadakannya konseling kelompok melalui teknik self-management diharapkan agar siswa dapat mengurangi perilaku terlambat ke sekolah dengan perilaku yang lebih baik atau tepat waktu sampai di sekolah. Jadi berdasarkan masalah tersebut, saya sebagai peneliti melakukan penelitian dengan judul pengaruh konseling kelompok dengan teknik self-management untuk mengurangi kebiasaan siswa terlambat datang ke sekolah di SMAN 97 Jakarta.
Dan untuk rumusan masalahnya sendiri ini dapat diuraikan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah konseling kelompok dengan teknik self-management dapat mengurangi kebiasaan siswa terlambat datang ke sekolah di SMAN 97 Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Jadi, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kerangka pemikiran ini terbuat. Jadi, dalam konseling kelompok ini, klien ini menghadapi masalahnya itu tidak individu, tetapi bersama teman-teman yang lainnya. Jadi dalam konseling kelompok ini membahas tentang permasalahan yang sama. Jadi dengan adanya hubungan yang interaktif, anggota kelompok jadi lebih merasa mudah dan leluasa karena anggotanya merupakan teman sebaya mereka sendiri. Selain itu, dengan menggunakan konseling kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, siswa juga bisa belajar dan memahami untuk mengendalikan dirinya sendiri, memahami orang lain, saling bertukar pendapat agar mematuhi tata tertib di sekolah. Terutama datang ke sekolah dengan tepat waktu. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai petunjuk yang mengandung implikasi bahwa interaksi dan dinamika yang tumbuh dalam konseling kelompok ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib di sekolah, terutama datang tepat waktu ke sekolah. Tata tertib di sekolah sangatlah dibutuhkan siswa. Melanggar tata tertib itu mempengaruhi banyak faktor, baik faktor dari dalam maupun luar. Tata tertib atau peraturan di sekolah mampu mengarahkan siswa dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat diperkuat dengan banyaknya informasi yang digunakan untuk menambah wawasan, berbagai pengalaman, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Hal ini dapat ditemukan dalam suatu kelompok diskusi yang hidup, yang memiliki dinamika kelompok. Dengan adanya dinamika kelompok, siswa akan saling mencari dan memberikan dukungan dan saling memotivasi satu sama lain, bertukar banyak informasi dan bermanfaat dan berbagi pengalaman. Hal ini tentunya sangat memberikan kekuatan baru bagi anggota untuk lebih termotivasi agar giat berangkat ke sekolah dan tidak menjadi kebiasaan siswa untuk datang terlambat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih konseling kelompok karena konseling kelompok merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat mencegah dan menyembuhkan, dan diarahkan pada pemberian kemudahan dalam rangka berkembang dan bertumbuhnya diri. Selain itu, juga untuk melatih kepercayaan diri individu dari siswa tersebut, sehingga lebih berani membuka diri untuk menggali kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya karena adanya interaksi di dalam kelompok. Dalam penelitian ini juga, peneliti mencoba untuk mengurangi pelanggaran tata tertib mengenai kebiasaan datang terlambat ke sekolah. Dengan menggunakan konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Jadi, menurut Sugiono, kerangka pemikiran itu merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Terus, variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu konseling kelompok dan teknik self-management. Dan variabel dependennya adalah mengurangi kebiasaan siswa datang terlambat.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa mengurangi kebiasaan siswa terlambat ke sekolah diharapkan dapat mengurangi melalui konseling kelompok, menggunakan konseling kelompok maksudnya. Berdasarkan gambar, siswa di SMA Negeri 97 Jakarta yang mempunyai kebiasaan datang terlambat ke sekolah diberikan layanan kelompok yang berguna dalam mengurangi kebiasaan siswa terlambat ke sekolah. Mengurangi kebiasaan siswa datang ke sekolah memungkinkan siswa memperoleh hasil yang optimal untuk mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah di penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dalam pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini merujuk pada teori dan deskripsi, maka dari itu hipotesis dalam penelitian ini adalah konseling kelompok dengan teknik self-management untuk mengurangi keterlambatan siswa datang ke sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitiannya. Jadi saya mohon maaf Pak jika yang ada dalam PPT masih kurang lengkap, tetapi di sini saya akan menjelaskan semuanya dengan lengkap. Jadi yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian ini kalau di dalam PPT saya menuliskan itu pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Menurut Yusuf, tujuan dari penelitian eksperimen adalah menetapkan atau mendeskripsikan fakta, menguji hipotesis, serta menunjukkan hubungan antar variabel dengan cara memberikan pengakuan-pengakuan tertentu. Desain yang digunakan adalah one group design, di mana terdapat pretest sebelum dilakukannya pengakuan, sehingga dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikannya pengakuan. Prosedur dalam penelitian ini yaitu yang pertama memberikan tes awal atau pretest kepada siswa untuk mengetahui tingkat keterlambatan siswa sebelum diberikan pengakuan. Jadi, pengakuan yang diberikan merupakan konseling kelompok dengan teknik self-management, sehingga pengakuan kemudian diberikan post-test untuk membandingkan dengan kondisi awal atau pretest. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai identifikasi variabel penelitian. Jadi variabel bebas atau X atau independen dalam penelitian ini adalah konseling kelompok dengan teknik self-management. Sedangkan variabel terikatnya atau Y atau dependent dalam penelitian ini adalah pelanggaran keterlambatan siswa. Seperti itu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai definisi operasional variabel dalam penelitian ini. Jadi, menurut sekarang definisi operasional yaitu mengoperasikan atau cara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Definisi operasional variabel bertujuan memberikan batasan arti pada variabel penerima guna menjelaskan makna yang dimaksudkan
dan membatasi ruang lingkup, sehingga tidak terjadi salah pengertian atau salah persepsi dalam menginterpretasi data dan hasil yang telah diperoleh. Jadi definisi operasional dari variabel ini dalam penelitian ini adalah yang pertama, kebiasaan siswa terlambat adalah perilaku yang tidak disiplin yang dilakukan berulang-ulang oleh siswa dengan datang tidak tepat waktu sesuai dengan tata tertib yang ditentukan oleh pihak sekolah. Dan yang kedua, konseling kelompok dengan teknik self-management adalah salah satu pemberian bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada siswa untuk berinteraksi antara individu di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dengan teknik self-management untuk membantu memecahkan masalah seputar keterlambatan siswa di sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subjek penelitian. Jadi, dalam subjek penelitian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai populasi. Jadi, populasi yang akan saya ambil adalah 72 siswa. 72 siswa ini terdapat di 2 kelas IPS di kelas 11. Mengapa saya mengambil 2 kelas IPS ini di kelas 11? Karena berdasarkan wawancara saya bersama Ibu Herlina selaku guru BK di SMA N97 Jakarta, 2 kelas ini yang siswanya lumayan banyak sering mengalami keterlambatan. Dan sampel yang saya ambil itu adalah hanya 10 siswa yang sering mengalami keterlambatan datang ke sekolah. Berdasarkan info juga dari Ibu Herlina, 10 siswa ini yang saya ambil untuk sampel itu siswanya sering sekali datang terlambat. Sudah diberikan sanksi dan sudah dipanggil orang tua pun mereka tetap datang terlambat ke sekolah. Jadi saya tertarik untuk mengambil sampel 10 siswa tersebut. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu purposive sampling. Kenapa saya mengambil purposive sampling? Karena berdasarkan informasi yang diberikan Ibu Herlina selaku guru BK di SMA 97 Jakarta, 2 kelas tersebut sudah mewakili seluruh populasi siswa-siswa yang terlambat karena banyak juga siswa yang terlambat. Dan saya juga hanya mengambil 10 sampel ini karena menurut saya 10 siswa ini sudah menggambarkan seluruh populasi yang mengalami keterlambatan seperti itu. Dan yang selanjutnya metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data saya ambil dari angket dan wawancara. Jadi angket nanti yang saya berikan kepada siswa, kepada 10 siswa tersebut karena sampel saya hanya 10 dan wawancaranya saya lakukan itu kepada guru BK dan wakil kesiswaan. Karena yang berhubungan dengan penanganan keterlambatan siswa di SMA N97 Jakarta itu wakil kesiswaan. Jadi saya akan banyak berkonsultasi dan menanya-nanya. Jadi metode pengumpulan data wawancara saya akan wawancarai gurunya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode analisis data. Teknik analisis data yaitu cara mengelola data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk menuju ke kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statik parametrik atau dengan menggunakan uji Fourier sample t-test. Uji ini digunakan untuk melihat perbedaan skor pretest dan posttest. Teknik analisa ini dipilih dengan alasan
Hasil dari uji pretest dan post-test menghasilkan data yang normal dan homogen, sehingga dapat diuji menggunakan uji perial sampel t-test. Diharapkan dapat diketahui apakah konseling kelompok dengan teknik self-management berpengaruh atau dapat mengurangi perilaku keterlambatan siswa ke sekolah. Sekian untuk presentasi pengajuan judul seminar proposal saya, Pak. Jika ada yang masih salah atau kurang-kurang, mohon bimbingannya, Pak. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Pak.